Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami memberi diri untuk dibentuk oleh Tuhan, sehingga kiranya Tuhan rela memberikan firman dalam kebaktian pada sore hari ini. Kami rindu Tuhan berbicara kepada kami, sehingga segala kesalahan kami dikoreksi oleh Tuhan, dan segala pengharapan yang Tuhan berikan di dalam dirimu diberikan juga kepada kami. Mohon berkati hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang Tuhan ingin dikeluarkan oleh pimpinan dari Roh-Mu yang kudus, masuk ke dalam hati setiap kami. Sertai sehingga kami makin menghargai kebenaran firman dan makin ingin menghidupinya. Karena kami beriman bahwa di dalam menghidupi firman ada kelimpahan hidup yang Tuhan rancangkan bagi kami. Pimpin kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah, mari kita membaca dari 1 Timotius. Kita sudah sampai pada bagian terakhir, kita akan membahas 2 kali bagian ini. Yang pertama kita akan membahas mengenai satu nasihat mengenai kekayaan di dalam kebajikan. Mari kita baca dari 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6, kita membacakan ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. 3 ayat yang singkat tetapi yang sangat penting ini. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Saudara, nasihat ini sangat penting karena memberikan keseimbangan, memberikan sudut pandang yang lain dari pandangan umum yang ada di dalam dunia. Semua orang di dunia melihat bahwa kelimpahan harta adalah tanda seseorang mencapai level yang tinggi di dalam hidup. Bukan hal yang mudah untuk menjadi yang utama di tengah-tengah banyak orang. Bukan hal yang mudah untuk menjadi orang yang sukses, memiliki kekayaan, memiliki kedudukan, dan memiliki segala kuasa untuk hidup di dalam level yang tinggi. Saudara, di dalam masyarakat, mau tidak mau kita akan lihat adanya hierarki. Ada orang-orang yang menduduki tempat yang sedikit, tetapi pengaruh sangat besar. Ada orang-orang yang dibangkitkan dengan kemungkinan untuk memberikan perintah, memberikan pengaruh kepada begitu banyak orang. Ini fakta yang terjadi di dalam dunia. Kita tidak lihat Tuhan memberikan kesetaraan di dalam kepintaran, di dalam kekayaan maupun di dalam kemampuan. Ada orang sangat mampu lakukan banyak hal, ada orang kurang mampu. Ada orang diberikan anugerah dapat uang begitu banyak, ada orang yang diizinkan mengalami kesulitan demi kesulitan. Nah, ini membuat kita bertanya, kenapa tidak ada keadilan? Kenapa tidak ada kesemerataan? Kenapa tidak ada satu standar di mana semua orang ada di dalam level itu? Sehingga tidak ada hierarki, tidak ada tingkatan, tidak ada perbedaan. Yang kaya tidak ada, yang miskin tidak ada, semua standar. Yang tinggi kedudukan tidak ada, yang rendah tidak ada, semua standar. Nah, ini yang diimpikan di dalam dunia utopia. Dunia yang diharapkan oleh ajaran di dalam ajaran komunis. Marx ketika ada di dalam satu tempat minum di daerah Inggris. Dia minum kopi, kemudian dia dengar pembicaraan. Dia bicara pembicaraan dari orang-orang yang membicarakan teori dari seorang bernama Hodgkin. Ini sesuatu yang didengar oleh Marx. Lalu pembicaraan itu mengatakan bahwa teori dari Hodgkin itu sangat menekankan adanya masyarakat yang seimbang, yang setara, yang tidak memiliki kepemilikan dan karena itu tidak punya keserakahan. Keserakahan adalah satu dosa besar di dalam dunia barat. Karena dibebaskan, karena orang diizinkan mencari uang secepat dan sepintar mungkin. Akhirnya keadaan di dunia begitu kacau. Nah, itu sebabnya Hodgkin merasa bahwa kemungkinan untuk membuat perbaikan adalah dengan membuat kesetaraan. Jangan ada harta kepemilikan pribadi. Jangan ada orang bisa menguasai harta banyak. Biar semua dilepas, diatur oleh pemerintah. Sampai ada saat
di mana seluruh masyarakat tidak mempunyai harta sendiri. Semua milik bersama, semua dipakai bersama. Nah, ini teori yang sepertinya begitu bagus tetapi tidak realistis. Pada akhirnya tetap akan ada kelompok yang menguasai. Ketika Karl Marx mencita-citakan negara tanpa hierarki sosial, negara tanpa perbedaan kelas, ini ternyata harus dimulai dengan adanya pemerintahan komunis. Negara ini tidak muncul begitu saja, harus diusahakan, harus dikerjakan, harus dipimpin oleh pemerintah komunis. Akhirnya yang terjadi justru pemimpin komunis yang kuasai banyak uang. Mereka hidup kaya di tengah-tengah negara miskin. Orang sulit dapat makan, tapi pemimpin-pemimpin bisa hidup dengan mewah dan berpesta pora. Saudara, ketika Fidel Castro menjadi pemimpin, dia koleksi begitu banyak harta yang paling tinggi, dia hisap cerutu paling mahal, dia minum minuman paling mahal, dan dia koleksi arloji paling mewah. Dia memiliki pulau yang berisi begitu banyak kekayaan, dan dia adalah pemimpin dari negara yang katanya memiliki sifat dan filosofi kesemerataan. Ini jadi sesuatu yang munafik. Pemimpin komunis jadi kaya di tengah-tengah rakyat yang miskin. Jadi tidak bisa tidak. Memang ada perbedaan. Memang ada yang diberikan Tuhan lebih dari yang lain. Nah, kalau kita tanya, kenapa ada orang bisa dapat uang lebih banyak, lalu ada yang tidak? Kenapa terjadi ketidakadilan seperti ini? Nah, di dalam prinsip kitab suci ini bukan ketidakadilan. Tuhan memberi kepada siapa dia mau memberi, dan pemberian harta bukanlah sesuatu yang terlalu substansial, sehingga kalau Tuhan memberi harta kepada satu orang, lalu kepada orang lain kekurangan atau harta yang sangat sedikit, ini bukan ketidakadilan. Tuhan tidak lihat harta menjadi unsur paling penting di dalam kemanusiaan. Kalau begitu, kita yang harus menata ulang konsep nilai yang kita miliki. Apakah yang penting dalam hidup manusia? Apakah yang berharga dan berarti di dalam pencarian kesenangan dari setiap manusia? Ini yang harus dikoreksi. Dan kalau kita koreksi ini sesuai dengan kitab suci, maka kita akan sadar pemberian kekayaan yang berlimpah kepada satu, lalu pemberian keadaan keuangan yang pas-pasan kepada yang lain, itu bukan ketidakadilan. Nah, maka saudara akan sadar semua orang diberi apa yang bisa dia nikmati, dan pemberian harta semua dari Tuhan. Manusia dituntut bertanggung jawab, manusia dituntut untuk kerjakan yang dia mampu, manusia dituntut untuk kelola keuangan yang dia punya, dan manusia diminta untuk menikmati pemberian Tuhan dan menikmati anugerah sehingga kita dapat menikmati kehidupan yang Tuhan pilihkan bagi kita. Nah, itu sebabnya kita tidak bisa mengharapkan keadilan dengan cara yang salah. Oh, Tuhan, harusnya semua orang wajahnya sama tampannya, sama cantiknya. Semua orang harusnya sama kayanya. Semua orang harusnya sama bakatnya. Ini baru adil. Tapi Tuhan mengatakan gak bisa. Loh, kenapa gak bisa? Karena Tuhan memaksudkan satu orang dengan maksud yang beda di masyarakat dengan orang yang lain. Tuhan memberi kelimpahan dan Tuhan mengizinkan ada keadaan yang seperti kurang, tapi tidak mungkin tidak terpelihara. Ini Tuhan izinkan terjadi pada umatnya. Nah, berarti saudara dan saya mendapatkan apa yang Tuhan anugerahkan, dan kita bertanggung jawab kepada Tuhan untuk setiap pemberian yang Dia berikan. Nah, jadi saudara dan saya mesti belajar bahwa keadilan itu terjadi di dalam pertanggungjawaban. Siapa diberi banyak diminta tanggung jawab banyak. Siapa diberi sedikit diminta pertanggungjawaban lebih sedikit. Siapa diberikan kemampuan untuk kuasai banyak orang, dia tidak lebih baik dari orang yang diberikan kemampuan sangat terbatas di dalam menguasai orang lain. Saudara, ada orang mempunyai kemungkinan memimpin dengan orasi dan pidato yang menggerakkan banyak orang. Soekarno punya kemampuan itu. Hitler di dalam promosi dari partai Nazi mempunyai kekuatan untuk pidato. Dia kalau mau pidato dia akan undang banyak orang, bayar tiket dengar dia pidato. Dari uang hasil beli tiket terkumpul uang banyak sekali untuk partai Nazi. Lalu dia akan mulai pidato. Isi pidatonya begitu berapi-api dan begitu membakar semangat yang membuat orang Jerman membenci suku dan bangsa di luar Jerman. Nah, ini kemampuan Hitler. Dia bisa pidato dan menggerakkan banyak orang. Tapi enggak semua punya kemampuan ini. Saudara, kalau suruh orang tanpa kemampuan seperti itu pidato seperti Hitler, partai Nazi sudah akan hancur. Ada orang
Di dalam bicara pun suaranya sudah punya wibawa. Sehingga sekali dia bicara langsung semua mau dengar. Nah ada orang sudah bicara seperti apapun, orang seperti bosan mau dengar. Pernah alami seperti ini ya. Kalau saudara dengar Pak Stephen Tong berkhotbah, dia pasti sangat menggerakkan. Rekan saya mengatakan, kayaknya Pak Tong bicara apapun saya kok jadi senang dengarnya. Bicara tentang bagaimana menanam tomat pun kalau dia bicara, mungkin saya akan tertarik. Nah, ini bukan berarti Pak Tong pernah bicara tentang bagaimana menanam tomat ya. Tapi rekan saya mengatakan, kayaknya kalau Pak Tong ceritakan cara tips menanam tomat, saya pun akan tertarik. Nah saya nggak ngerti gimana Pak Tong cerita menanam tomat. Saudara-saudara, tomat ciptaan Tuhan. Tomat ditanam di tanah, saya nggak ngerti ya. Tapi dari orasinya bikin orang tertarik. Ada orang bicara paling penting pun bikin orang ngantuk, bikin orang tidak tertarik untuk dengar. Nah ini sesuatu yang bukan kemauan orang. Ada yang diberi, ada yang tidak. Lalu yang tidak mendapat mulai iri hati, ini celaka. Yang mendapat mulai sombong, ini juga celaka. Tuhan mengatakan yang memperoleh, saya tuntut tanggung jawab lebih daripada yang tidak peroleh. Kenapa mesti ada perasaan iri hati? Kenapa mesti ada perasaan kok saya lebih sedikit dari dia, kok saya diberi kecil daripada dia? Semua bertanggung jawab kepada Tuhan. Saudara punya harta miliaran, puluhan miliar atau ratusan miliar. Saudara tidak berhak merasa diri lebih baik dari yang hanya punya berapa juta saja. Lalu sambil pikir besok kira-kira makan apa ya? Apakah masih ada kemungkinan untuk cicil hal-hal yang perlu dibayar lunas? Ini perbedaan tidak seharusnya bikin orang dengan keuangan kecil iri hati kepada yang keuangan banyak. Dan ini tidak seharusnya bikin orang yang keuangan banyak mulai meremehkan orang yang keuangannya kecil. Karena masing-masing akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah maka kekristenan menawarkan beberapa prinsip. Yang pertama adalah hierarki yang didasarkan pada bakat, pada kemampuan berkuasa, dan pada uang mesti disingkirkan dari kekristenan. Saudara tidak boleh menjadi orang yang menghormati orang yang punya uang lebih banyak daripada yang tidak. Saudara harus menghormati orang yang bertanggung jawab. Dan saudara mesti memiliki penilaian lebih rendah kepada orang yang sembarangan di dalam hidup. Ada orang hidup begitu malas, kerja apapun tidak mau. Pokoknya saya tidak merasa ada kekuatan kerja. Sudahlah, saya kerja seadanya. Kalau dapat uang syukur, kalau enggak juga syukur. Kalau kurang uang tinggal pinjam, nanti urusan bayar urusan belakangan. Nah orang seperti ini sulit kita hargai. Meskipun dia mungkin mempunyai bakat begitu besar dan kepintaran begitu tinggi. Tetapi orang yang mau kerja keras, orang yang mau bertanggung jawab, orang yang mau pelihara dan menghargai berkat yang Tuhan berikan, dia harus diberikan nilai yang tinggi. Nah, maka saudara dan saya tidak mungkin lepas dari memberi penilaian dan menerima penilaian. Tapi saudara dan saya punya tanggung jawab untuk memberi penilaian dengan tepat dan untuk bersyukur di dalam penilaian tepat yang orang lain berikan. Kalau orang lain berikan penilaian tepat kepada kita, mari hargai. Kalau orang lain memberikan penilaian ngawur tentang kita, mari abaikan. Nah jadi saudara sekalian, hal pertama yang kita dapat dari perintah, peringatan dari Paulus kepada orang-orang kaya melalui Timotius adalah jangan anggap kekayaan sebagai pembeda untuk siapa lebih agung dan siapa lebih kerdil. Siapa disebut manusia yang agung dan siapa yang disebut manusia yang remeh. Ini tidak ada kaitan dengan harta. Saudara, di dalam tradisi filosofi dari Yunani, ada seorang bernama Sokrates yang sangat kelihatan seperti orang miskin. Hanya pakai kain sederhana, lalu jalan-jalan kemana-mana tanpa alas kaki. Lalu bicara-bicara dengan orang, tanya jawab, dan orang lihat ini ada orang liar yang baju pun begitu sederhana, alas kaki pun tidak punya. Kakinya sudah begitu kotor dan badannya begitu kasar seperti pekerja buruh. Tapi buruh biasanya masih muda, ini orang sudah tua tapi masih punya kehidupan keras dan miskin seperti ini. Tidak ada yang tahu kalau dia ternyata salah satu pemikir paling penting di dalam sejarah manusia. Nah maka orang seperti Sokrates tidak boleh dinilai rendah. Kalau kita tanya berapa uang yang ada padamu, Sokrates mungkin bilang pas habis. Tadi pagi saya beli roti untuk makan pagi, setelah itu habis. Waduh, uangmu miskin sekali, uangmu sedikit sekali. Iya, wah kalau begitu kamu orang rendah. Enggak tentu. Saudara Karl Marx, dia juga seorang yang sangat miskin. Dia sangat suka pergi perpustakaan, membaca buku, baca literatur, bikin tulisan. Hampir sepanjang hari dia ada di perpustakaan.
Jadi orang yang punya perpustakaan, yang jaga perpustakaan lihat, oh ada Karl Marx lagi duduk. Dia kalau duduk dia bawa banyak sekali kertas jadi catatan. Lalu dia tumpuk buku-buku untuk dia baca. Setelah baca dengan serius, dia catat dan mukanya begitu murung melihat tulisan, memikirkan dan tulis lagi. Nah saudara, orang kalau berpikir mukanya jarang yang ganteng ya. Berpikir selalu begini, bikin orang menjauh. Satu kali ada seorang pendeta, istrinya mengatakan, saya senang lihat suami saya kalau setelah selesai khotbah. Tapi kalau sebelum mulai khotbah, apalagi lagi persiapan, saya takut lihat mukanya. Karena waktu lihat mukanya mirip setan. Tapi selesai khotbah jadi mirip malaikat. Karena waktu persiapan mukanya begitu penuh pergumulan. Matanya begitu serius. Lalu ini apa namanya, alisnya ya, begitu dikerutkan karena pikiran begitu banyak. Nah Karl Marx seperti ini, dia ada di perpustakaan terus merenung, lalu tulis-tulisan begitu banyak, sampai sangat tebal kertas tulisan yang dia buat. Lalu dia pulang ke rumah, tidur di sofa tua yang ada sudah keluar. Dia tidur di situ. Ada orang tanya, apa bisa nyaman ya tidur di situ? Karl Marx mengatakan, nyaman tidak nyaman gak ada urusan. Loh kenapa? Karena cuma ini yang saya mampu beli. Loh kenapa kamu cuma mampu beli ini? Karena itu keuangan yang saya punya. Nah saudara, ada orang yang begitu agung, ya saya gak tahu, Karl Marx termasuk orang sangat-sangat berpengaruh. Tapi mungkin pikiran dia begitu banyak meledakkan hal-hal menyedihkan dalam sejarah. Tapi dia adalah contoh dari orang yang punya pengaruh besar. Meskipun keuangan sangat sedikit. Banyak sekali orang-orang di dalam kitab suci yang tidak punya harta. Mereka keliling tanpa punya keuangan dan mereka memberitakan pesan dari Tuhan. Saya kenal satu orang setelah saya selesai khotbah. Ini sebelum saya masuk sekolah teologi. Satu kali saya berkhotbah di gereja saya sebelum saya ke GRI. Lalu setelah turun saya jabat tangan, ada satu jemaat baru. Saya jabat tangan dia. Saya tanya pekerjaannya apa? Dia mengatakan buruh harian. Buruh. Saya nggak tahu buruh harian atau apa. Buruh bangunan. Buruh bangunan. Oh saya buruh bangunan. Oh tapi Anda orang Kristen ya? Iya saya orang Kristen. Lalu saya tanya di mana asalnya? Dia mengatakan dia dari daerah Sulawesi Selatan. Tapi dia kadang tinggal di Jakarta, kadang tinggal di Manado. Lalu saya tanya, selain kerja kalau ada proyek, biasanya pekerjaanmu apa lagi? Dia bilang, oh saya suka jalan kaki lalu memberitakan Injil dari satu desa ke desa lain. Dia mengatakan dia pernah jalan kaki dari Manado terus jalan sampai ke Sulawesi Tengah memberitakan Injil. Jalan lalu berhenti di satu tempat, jalan lagi berhenti di satu tempat, berhari-hari, berminggu-minggu. Sampai akhirnya tiba di Sulawesi Selatan di Makassar. Dari Manado sampai Makassar, jalan kaki loh. Jalan kaki berminggu-minggu. Lalu saya tanya, kenapa lakukan itu? Dia bilang karena ada janji. Dia mengatakan dia pernah doa sama Tuhan, Tuhan aku ingin memberitakan Injil. Tapi aku gak tahu memberitakan Injil di Manado atau di Makassar. Akhirnya karena dia bingung ya sudah Manado dan Makassar. Tapi kalau beritakan Injil di Manado dan Makassar gak ada uang beli tiket. Bagaimana? Ya sudah jalan kaki. Jadi dia pergi dari Manado terus jalan sampai ke Makassar. Beritakan Injil. Tiap kali lihat ada satu desa beritakan Injil. Dan seringkali tidurnya di masjid. Lucu ya, jadi beritakan Injil sambil tidur di masjid. Kenapa tidur di masjid? Karena banyak orang kalau sedang berjalan memang permisi tidur di tempat sholat. Jadi dia bisa tidur di situ. Terus jalan keliling seperti ini. Wah dia uang tidak banyak, pas-pasan. Kadang setelah dibelikan makanan uang habis. Udah pergi memberitakan Injil. Kadang-kadang ada orang Kristen yang kenal karena gerejanya mungkin dekat situ. Lalu mengatakan, loh kamu kan jemaat di sini ya? Iya. Lagi ngapain? Lagi keliling memberitakan Injil karena sudah janji sama Tuhan. Lalu saya tanya, janji sama Tuhan karena apa? Dia mengatakan karena saya sudah pernah berdoa. Kalau Tuhan tutup hutang orang tua saya melalui kerjaan saya akan menginjili dari Manado sampai Makassar. Tuhan tutup jumlah utang orang tua saya yang jumlahnya juga gak banyak. Jadi saudara sekalian jangan lihat orang dari uang banyak. Orang ini jauh lebih agung dari banyak pendeta yang kaya. Orang ini jauh lebih penting di dalam pandangan Tuhan dari banyak majelis yang kaya. Nah itu sebabnya mari belajar lihat bagaimana Tuhan menghargai manusia. Yang diberi banyak akan diminta pertanggungjawaban banyak. Yang diberi sedikit akan diminta pertanggungjawaban sedikit. Itulah sebabnya mari bersuka cita dengan segala hal yang Tuhan percayakan. Jangan serakah, jangan ingin kaya, jangan rasa kurang, jangan rasa tidak dapat apa yang harusnya didapat. Ini semua pikiran yang akan bikin kita hidup sangat sengsara. Kenapa terus rasa kurang? Ada orang bilang, waduh gaji saya dipotong jadi separuh.
saya akan sulit hidup. Wah, dipotong separuh. Sekarang gajinya berapa? Sekarang 50 juta. Waduh, jadi sebelumnya 100 juta. Iya, sekarang dipotong separuh. Mana bisa makan? Masa nggak bisa makan? 50 juta sebulan, beli apapun bisa. Nah saudara, mari pikir baik-baik bagaimana bertanggung jawab di dalam hal yang Tuhan sudah percayakan. Maka saudara, jangan jadi orang yang menilai dengan salah. Semua tanggung jawab yang Tuhan berikan harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan ini lebih penting daripada melihat ada yang diberi lebih, ada yang diberi kurang. Ada yang diberi banyak, ada yang diberi sedikit. Mari bersyukur, mari merasa cukup, mari menyatakan kesiapan untuk berjanji bertanggung jawab di dalam penghidupan yang Tuhan berikan, di dalam bakat yang Tuhan berikan, dan di dalam modal yang Tuhan mau kita kelola baik-baik. Nah itulah yang harus ada. Maka saudara dan saya menjadi orang yang bebas dari segala tawaran dunia. Dunia ini menawarkan kita segala hal yang bikin kita hidup selalu rasa kurang. Saudara kalau punya hobi ya, sekarang hobi apapun akan dekat dengan uang. Orang memanfaatkan hobi dengan membuat penjualan barang-barang hobi naik bukan main. Saya sangat senang arloji-arloji lama. Dan saya mulai benci ketika penjual arloji menjadikan arloji komoditi untuk mendatangkan keuangan. Mulai meng-hype arloji, membuatnya menjadi produk bagi orang yang mau diakui kekayaannya. Wah, lama-lama harganya dipermainkan lalu naik. Akhirnya saya mulai benci merek-merek yang selalu identik dengan orang kaya. Saya nggak suka merek identik dengan orang kaya. Saya mau jam yang identik dengan keindahan dari desain yang abadi. Lalu dengan keawetan yang sudah dijadikan dari tahun 50 atau tahun 60 sampai sekarang masih bisa berjalan baik. Sekarang saya sedang pakai satu ya, dibuat tahun 58. 58 sampai sekarang masih bisa jalan. Itu yang saya senang. Bukan merek yang membuat orang dianggap kaya. Nah tapi dunia menawarkan status. Dunia menawarkan kalau kamu punya kedudukan tinggi, kamu akan bahagia di dalam hati. Ini semua tidak berlaku kepada orang Kristen. Orang Kristen tidak peduli entah dia dianggap penting atau tidak. Dia cuma peduli, aku harus dihargai karena aku bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah itulah yang harus kita perhatikan bersama-sama. Lalu ketika saudara mulai berpikir, semua orang mesti menerima apa adanya. Mesti menerima apa yang Tuhan percayakan. Dan mesti bertanggung jawab untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan. Lalu bagaimana? Apakah kita hidup akan tetap tenang? Hidup dengan tanpa motivasi, tanpa ambisi, pokoknya terima. Ya Tuhan kasih segini ya sudah, gak usah dipikirkan. Pokoknya terima, kelola dan bertanggung jawab dan penuh ucapan syukur. Ternyata tidak juga. Ada hal yang tetap harus dikejar. Nah Paulus di sini mengatakan di dalam 1 Timotius 6 tadi. Dikatakan peringatkanlah kepada orang kaya supaya mereka tidak merasa mereka ada di golongan penting. Lalu biarlah mereka percaya bukan pada kekayaan tapi pada Allah. Allah akan pelihara saudara dan saya. Jangan takut, jangan menjadi khawatir. Lalu bagian berikutnya, perhatikanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Nah ini hal berikut yang penting. Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang hanya terima keadaan. Tuhan mau kita improve. Improve di dalam hal apa? Hal apa yang kita mesti naik kelas? Paulus mengatakan di sini, di dalam kebajikan. Biarlah engkau menjadi orang yang bajik. Virtuous person. Yang mempunyai hati dan jiwa yang agung. Nah ini penting untuk kita miliki. Saudara, di dalam tradisi filsafat Yunani, salah satu yang sangat ditekankan adalah bagaimana kita bisa menjadi orang yang agung. Jangan mau kerdil terus. Tadinya kita orang yang kurang mengerti apa itu hikmat. Tadinya kita kurang tahu bagaimana bersikap. Kita kurang tahu bagaimana bertindak. Lama-lama mulai belajar, akhirnya tahu. Di dalam buku Etika dari Aristotle. Ini adalah kelas yang dia ajar, lalu seluruh bahan kuliah disusun oleh anaknya, yaitu Nikomakos. Di dalam buku Etika atau Nicomachean Ethics, Aristotle mengingatkan untuk orang mempunyai pikiran yang merenung tentang apa itu jiwa yang agung. Apa artinya mempunyai jiwa yang tinggi? Jangan puas dengan kondisi jiwamu yang malang. Jadi kalau kita orang yang kerdil, kita orang yang licik, kita orang yang gampang memiliki perasaan serakah, mau memanipulasi orang lain, kita mesti bertobat. Itu keadaan jiwa yang sangat kasihan, mesti dirubah, mesti ditinggalkan dan mesti memiliki yang baru.
Kebajikan yang membuat kita ada di dalam kondisi diterima oleh Tuhan. Nah berarti saudara dan saya nggak boleh jadi orang picik, jadi orang kerdil, jadi orang yang sembarangan, jadi orang yang begitu gampang iri kepada orang lain. Berhenti jadi orang kerdil. Di dalam pembahasan pendeta Stephen Tong tentang great man and small man, dia mengingatkan bahwa semua kita harus merasa diri kita masih kurang agung, masih punya kepribadian dan karakter yang kerdil. Mari berubah, mari belajar bertumbuh. Saudara, orang yang kerdil terlalu gampang dipuaskan dalam hawa nafsu, tapi terlalu rendah di dalam standar yang penting. Ini orang kerdil. Tapi orang yang agung sangat sulit dipuaskan dalam hal yang penting, tapi untuk hal remeh dia mudah sekali dipuaskan. Saudara, untuk makan, orang agung tidak terlalu peduli makan apa. Yang penting ada makanan yang cukup sehat, yang cukup baik, untuk membuat seluruh gizi bisa dipenuhi, itu sudah cukup. Nah ini namanya orang yang agung. Orang yang agung tidak cerewet soal makanan. Waktu diberi makan dia terima dan dia mengatakan puji Tuhan sudah dapat makanan seperti ini. Enggak rewel. Kalau kita terlalu rewel untuk hal kecil, mau makan apa hari ini? Saya minta makanannya harus disiapkan oleh chef yang diimpor dari Prancis. Karena saya tidak bisa makan makanan yang dikelola di lokal gitu ya misalnya. Wah ini orang bukan orang agung. Kenapa? Karena dia terlalu mementingkan standar tinggi untuk hal yang sebenarnya remeh. Tapi orang yang agung tidak gampang dipuaskan untuk standar keindahan. Waktu dia lihat seni yang agung dia mengatakan ini kurang bagus. Waktu dia dengar musik dia mengatakan ini masih sampah. Dia punya standar tinggi sekali untuk hal yang sangat penting. Tapi dia punya standar yang rendah untuk hal yang remeh. Jangan ribut untuk hal remeh. Saudara kalau berelasi dengan orang yang dipikirkan terus hal remeh, saudara orang remeh. Kalau saudara bertengkar untuk hal kecil terus, saudara orang kecil. Saya nggak tahu saudara bertengkar soal apa ya, nanti bikin list, daftar list objek pertengkaran antara aku dan istri. Dan saudara akan lihat entah saudara agung atau kerdil. Orang kerdil itu bertengkar untuk hal-hal kecil. Odol yang dipencet terlalu besar, terlalu banyak gitu ya, jadi sumber pertengkaran. Papa ini kalau sikat gigi, nanti yang istri marah sama saya, oke lah saya rubah. Mama ini kalau sikat gigi ke odolnya banyak sekali. Kita kan manusia bukan kuda, kenapa pakai odol sebanyak ini? Nanti kalau harus beli odol lagi kita bisa jatuh miskin. Waduh ini ekstrim ya. Saudara jatuh miskin gak punya uang tuh ditanya kenapa bisa miskin begini? Odol, kayaknya gak mungkin lah. Tapi akhirnya ini jadi sumber pertengkaran. Kenapa odol kita cepat habis? Kamu sih pakai odol terlalu banyak disikat gigi. Ini orang kerdil. Yang terlalu pusingkan hal-hal gak penting. Itu orang kerdil. Lalu bikin lagi list. Bertengkar karena apa? Karena salah taruh sepatu. Waduh salah taruh sepatu. Harusnya taruh sepatu di lemari. Jangan taruh di luar. Saudara saya bersyukur ya punya nyonya yang punya jiwa yang agung. Saya paling sering taruh sepatu sembarangan. Dan tiap kali saya lihat selalu sudah beres lagi masuk ke dalam lemari sepatu. Saya tahu ini nyonya saya yang lakukan karena saya nggak percaya hantu yang baik gitu ya. Nah maka saya bersyukur karena dia nggak ngomel, dia nggak bilang ke saya, aduh taruh sepatu di sini lagi, capek loh saya taruh sepatu ini masuk ke dalam lemari. Dia nggak pernah ngomel seperti itu. Nah saya harap ini karena dia memang jiwa agung, bukan karena dia masih bersabar untuk sementara waktu. Sejauh ini sih dia masih sabar. Nah jangan bertengkar untuk hal-hal sepele, itu hanya menunjukkan ke orang yang kerdil. Lalu bertengkar untuk hal agung itu seperti apa? Bertengkar untuk hal agung. Saudara mulai komplain kalau pasangan saudara punya niat jahat, suka menipu, serakah, dan hal-hal lain yang membuat dia jauh dari Tuhan. Saudara mesti punya kepekaan seperti ini. Saya khawatir dengan kamu terlalu gila harta, kamu terlalu serakah, kamu terlalu ingin uang banyak. Ini yang harus jadi sumber pertengkaran kalau pasangan ada dalam kondisi seperti itu. Nah, ini namanya orang yang agung. Jadi mari belajar, kita ini masih terlalu rendah. Jiwa kita masih terlalu kerdil. Banyak orang pintar cari uang, tapi bodoh di dalam mendewasakan jiwanya. Ini fakta kok. Orang bisa cari uang, nggak tentu bisa mengerti jiwa yang agung. Itu sebabnya jangan santai, jangan merasa sudah baik di dalam kondisi jiwa yang masih sangat kasihan. Lalu hal yang kedua ini saya rangkum dari pikiran Pak Stephen Tong ya, saya nggak bahas semua, saya hanya rangkum beberapa poin yang nanti berkait dengan pembahasan kita. Lalu yang kedua, orang yang kerdil selalu melihat dari sudut pandangnya sendiri. Dia tidak pernah memperkaya sudut pandang sehingga dia cuma tahu apa yang dia tahu. Dan apa yang dia tahu tidak pernah tambah karena dia tidak pernah dengar orang lain untuk belajar.
Orang yang kerdil mempunyai kekerasan hati yang membuat dia menjadi orang yang putar-putar di dalam sudut pandang yang sempit dan tidak mau berubah. Ini orang kerdil. Sulit berbicara dengan orang yang kerdil karena dia cuma punya satu sudut pandang yang dia mutlakkan dan dia tidak mau dengar yang lain. Kalaupun dia dengar, itu hanya yang cocok dengan sudut pandang dia yang kerdil. Nah, maka saudara bertemu dengan orang yang berjiwa kerdil sulit untuk diubah. Saudara lihat orang muda, keuangan sangat sulit tetapi jiwa sangat agung. Ini orang jauh lebih baik daripada orang yang keuangan tidak ada sulit. Karena sepertinya ada dana abadi dikucurkan oleh Bapa yang di bumi. Bukan Bapa yang di surga ya. Saudara lihat anak muda seperti ini tapi jiwanya kerdil. Dia gak ada harapan. Kadang-kadang orang tua kalau mau cari pasangan untuk anak perempuan salah nilai ya. Nah, kamu pacaran sama siapa sekarang? Oh, ada teman gereja. Oh, nanti kamu dijemput ya? Iya. Jemputnya pakai apa? Mulai pertanyaan nakalnya keluar. Ya dijemputlah pakai, ya mungkin dia pesen Gojek atau nanti kami naik angkot. Hah? Anakku naik angkot? Aduh nak, mama tidak membesarkan anak hanya untuk naik angkot. Nanti kalau kamu bawa asap bagaimana? Gitu ya. Jadi lebih baik kamu cari pacar yang bisa memberikan kamu tumpangan di mobil yang nilainya, nilai jual second itu sekitar 600 juta ke atas gitu ya. Saudara, standar ini standar bodoh. Ini tandanya orang tua yang belum pernah mempunyai hikmat. Orang tua dengan IQ low, meskipun mungkin pintar secara tes IQ, tapi bodoh dalam kehidupan. Nah ini orang tua cari pacar untuk anaknya dengan cara bodoh. Harusnya dia tanya sama anaknya, niat juang dari pacarmu besar atau tidak. Keberanian dia untuk sungguh-sungguh bekerja. Keberanian dia untuk bertanggung jawab. Keberanian dia untuk pikul salib. Keberanian dia untuk hadapi hidup. Hadapi kesulitan, hadapi fakta dan mau berjuang di dalamnya. Itu seperti apa? Ini jauh lebih penting. Nah, maka saudara sekalian jangan jadi orang yang kerdil. Orang kerdil cuma punya sudut pandang yang sempit, tidak pernah bisa diajar. Karena kalaupun diajar, dia hanya terima yang cocok dengan sudut pandang dia yang sempit. Maka mari belajar. Saya tidak mau sudut pandang yang sempit. Saya mau belajar lihat dari perspektif yang agung dari Tuhan. Sehingga saya belajar menghargai hidup, melihat hidup dengan cara yang seimbang dan mulai belajar untuk bertumbuh. Orang yang agung selalu merasa diri perlu belajar. Saudara, saya sangat kagum ya dengan pendeta Stephen Tong ketika berkhotbah di Kapin terakhir. Beberapa kali khotbah dia merasa sangat tidak puas dengan khotbahnya. Lalu dia jadi hilang selera makan, dia terus pikir tentang ini. Diajak saya berdiskusi, menurut you khotbah saya kurang di mana ya? Apa yang harusnya lebih dipertajam, apa yang harusnya nggak perlu keluar. Saya bingung ditanya seperti ini. Karena saya setelah kesaksian saya duduk, lalu saya dengar Pak Stephen Tong khotbah, saya menikmati. Karena dia menyampaikan Injil berapologetik, saya senang sekali dengan khotbah Injil yang bersifat revival seperti itu. Maka saya menikmati aja. Akhirnya saya bilang ya saya sih menikmati, tapi Pak Tong mengatakan saya masih kurang puas, ada yang kurang. Lalu dia terus pikir, dia terus renung, dia terus pikirkan. Nah saudara, orang seperti pendeta Stephen Tong, kalau persiapan itu bukan dengan buka beberapa buku lalu nulis ya. Tapi dengan pikir baik-baik setiap kata yang sudah keluar lalu dianalisa. Jadi dianalisa khotbah sendiri, lalu dia sampai pada kesimpulan. Saya kurang kasih contoh yang mendarat, ini yang saya sadar. Khotbah saya tidak ada contoh yang mendarat, jadi orang susah mengerti. Saya bilang masa sih? Akhirnya di hari terakhir, dia pakai contoh yang lebih mendarat. Contoh dosa-dosa yang sangat kecil dan remeh. Tapi sebenarnya sangat menyakiti hati Tuhan. Ini dia bagikan. Waktu calling banyak sekali yang maju. Wah saya sadar ini orang yang mau belajar. Dia gak pernah merasa saya pengkhotbah besar. Kalau saya khotbah orang gak ngerti itu kesalahan orang. Saya khotbah orang gak mau dengar itu bodohnya mereka. Enggak, dia mau belajar. Dia mau selidiki saya kurang apa. Dia mau cari tahu saya mesti improve di mana. Dan dia sudah umur 84, dia pengkhotbah yang sudah sangat berpengalaman. Sudah pernah khotbah kepada begitu banyak orang, masih mau belajar. Ini sesuatu yang kadang-kadang kita gak punya ya. Karena kita sudah punya pengalaman gak mau belajar lagi. Aku sudah pengalaman ngajar sekolah minggu, gak perlu belajar lagi. Ngajar sekolah minggu pengalaman berapa lama? Sudah 2 tahun. Baru 2 tahun sombong seperti ini. Mari belajar, mari lihat dari sudut pandang orang lain. Mari cari pengertian, mari rendah hati. Mari cari tahu bagaimana saya harus menjadi lebih baik. Bagaimana saya menjadi berkat lebih lagi. Bagaimana saya bisa pakai hidup saya untuk memberkati orang lain. Lebih dari yang sekarang. Jangan mau statis, jangan puas, jangan rasa hidup sudah beres. Ingat,
Kalau orang umur 84 tahun masih bisa belajar improve, apalagi kita yang masih ada di dalam standar yang masih jauh, perlu belajar lebih banyak. Ini hal kedua yang membedakan karakter agung dengan karakter yang lebih kecil. Karakter agung membuat orang bertumbuh dan ingin lebih baik lagi. Lalu hal yang ketiga yang saya rangkum dan saya parafrasekan dari pemikiran Pendeta Stephen Tong. Orang yang agung itu selalu bersifat keluar di dalam kerinduan untuk menjadi berkat. Dia selalu bersifat keluar di dalam menilai fungsi dan potensi dirinya. Sedangkan orang kerdil selalu minta hal yang di luar berfungsi bagi dia ke dalam. Orang yang agung pikir, kalau saya ada di satu tempat, tempat ini bisa dapat apa dari saya ya. Kalau saya ada di satu daerah, daerah ini bisa tambah apa dengan adanya saya. Kalau saya ada di satu gereja, gereja ini bisa tambah apa ya dengan kehadiran saya. Ini orang agung, tapi orang kerdil selalu hisap sekelilingnya untuk memperhatikan dirinya. Ada orang yang mengatakan, saya sudah 2 tahun di gereja ini, saya nggak usah sebut gereja mana ya, saya belum pernah disapa sekalipun. Dia ngadu ke pendeta, Pak, saya sudah 2 tahun di sini nggak pernah disapa. Lalu pendeta itu bingung, lu 2 tahun di sini nggak pernah menyapa orang. Oh, bukan, saya nggak pernah disapa. Iya, berarti kamu juga nggak pernah menyapa kan? Ya tapi kan saya nggak pernah disapa. Ya tapi kamu nggak pernah menyapa. Nah ini orang kerdil akan minta disapa. Orang yang lebih agung akan menyapa. Nah ini penting ya. Orang kerdil selalu minta lingkungan beradaptasi dengan saya. Orang agung selalu pikir, saya ada di satu tempat, tempat ini dapat apa dari saya? Saudara di satu gereja, saudara mulai pikir, gereja ini bisa dapat apa dari saya ya? Apa yang aku bisa kontribusikan dengan kehadiranku? Saya pikir ini benar-benar menunjukkan sifat orang tua. Orang tua kalau punya anak dia terus berpikir, bagaimana anakku dapat benefit dari apa yang saya kerjakan. Gak ada orang tua yang pikirkan, bagaimana dapat untung dari anak. Ini kan kacau ya. Saya pernah punya teman yang papanya didikannya kacau sekali untuk anak ini. Dia mengatakan, papa saya selalu bilang, ini saya waktu itu masih SMP ya. Dia bilang ke saya, papa saya selalu bilang, saya akan dikuliahkan ke luar negeri supaya bisa kerja dengan uang banyak. Kenapa? Karena papa saya berencana begitu umur 60 dia maunya uang banyak datang dari anak bukan lagi dari dia. Jadi dia sudah siapkan anaknya kuliah baik-baik supaya nanti papa umur 60 kamu yang cari uang, kamu yang kasih uang banyak untuk papa. Nah ini saya pikir orang tua yang gak beres. Orang tua harus pikirkan bagaimana sejahterakan anak. Anak yang agung mulai pikirkan bagaimana aku menjadi berkat bagi orang tua. Ini akan menjadikan relasi keluarga begitu indah dan bagus. Maka mari pikirkan, kalau saya ada di satu tempat, saya bisa berguna apa bagi yang lain? Kalau saya kerja di satu tempat, tempat ini dapat faedah apa dengan kehadiran saya? Kalau saya berada di satu gereja, gereja ini dapat faedah apa di dalam kehadiran saya? Orang seperti ini tidak mungkin tidak menjadi berkat. Orang seperti ini tidak mungkin tidak diinginkan. Nah saudara, ada orang kalau perpisahan itu bikin orang nangis sedih, kenapa kita harus kehilangan dia? Ada orang kalau perpisahan itu bikin orang nangis bahagia, akhirnya dia pergi juga. Waduh ini perpisahan yang aneh ya. Aduh saya bersyukur kamu akhirnya pergi. Loh kenapa? Karena selama kamu ada di sini kamu menyebalkan sekali. Kami nggak pernah bisa mendapatkan ketenangan. Kami nggak pernah bisa mendapatkan bahagia. Kami nggak pernah dapat apa-apa. Kami selalu terganggu dengan kehadiranmu. Aduh bikin malu. Saudara yang paling celaka adalah kalau kita sampai di surga dan Tuhan bilang, waduh yang kayak kamu kok masuk surga. Lalu para malaikat bilang, suruh ke sana aja gitu. Waduh ini gawat ya. Tentu oke, masuk surga dan enggak bukan gara-gara kesukaan malaikat atau enggak ya. Tapi ini cuma sekadar ilustrasi bagi kita untuk mengerti. Siapa jadi berkat, dia orang agung. Siapa menuntut lingkungan untuk memberi, dia orang kerdil. Nah saudara sayang, di Indonesia banyak pejabat dan pemimpin daerah itu orang kerdil. Saya menjabat 5 tahun. Harta apa yang saya bisa dapatkan? Ini orang jahat, orang kerdil. Kalau Indonesia punya pemimpin semua kerdil, sulit bagi kita mengharapkan negara ini jadi negara agung. Tapi Tuhan tidak pernah kerja pakai pemimpin-pemimpin. Jarang ada pemimpin yang akhirnya dipakai Tuhan untuk membesarkan bangsa. Yang sering kali dipakai Tuhan untuk membesarkan sebuah bangsa itu guru. Yang sering kali dipakai untuk membesarkan bangsa adalah rohaniwan, orang-orang yang menginjili, orang-orang yang berkhotbah demi nama Tuhan, para revivalist. Ini yang akan menjadi berkat
di dalam dorongan untuk hidup bagi orang lain, dorongan untuk hidup bagi Tuhan, dorongan hidup suci, dan dorongan hidup untuk memperhatikan orang lain. Ini akan menjadi berkat yang besar sekali. Maka biarlah kita jadi orang yang agung, yang karakternya begitu memberkati. Sehingga di mana kita ada, kita bisa menjadi berkat yang mengalir keluar. Bukan jadi orang picik yang terus menerus minta diperhatikan, minta dipentingkan, minta diberikan sesuatu. Ini membuat kerdil lingkungan dan membuat kerdil keadaan sekelilingnya. Maka doakan bagi pemerintah kita. Sudah saatnya ada pemerintah daerah yang adalah orang agung. Sudah saatnya ada pemerintah daerah yang sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Sudah ketika 17 Agustus beberapa tahun yang lalu, saya diundang di daerah Mesakada di Sulawesi Selatan. Sulawesi Tengah. Ini daerah pokoknya tempatnya naik di atas gunung dan sudah tidak ada sinyal. Saya senang tempat ini karena dingin. Saya kalau tempat dingin cocok lah gitu. Dingin di dalam negara Indonesia. Jangan suruh saya ke Kutub Utara, saya juga mati di sana. Nah saudara, saya pergi ke tempat ini lalu kami semua bertemu dengan ketua daerah di situ. Saya tanya sama hamba Tuhan dan juga majelis yang menangani pelayanan ini. Saya tanya, ini pemimpin, saya lupa ya, apakah lurah atau camat atau apa, atau level apa saya agak lupa. Saya tanya, ini pemimpin yang tempat kita akan kunjungi seperti apa? Mereka bilang, ini pemimpin baik yang langka. Dia orang yang kasih uangnya untuk bangun beberapa hal di desa ini. Meskipun tidak ada dukungan dari pemerintah. Ini orang sudah punya uang. Lalu keuangan makin turun, makin turun, makin turun. Karena dia berikan uangnya untuk membangun daerah ini. Wah, saya kaget. Ada pemerintah seperti ini, pemimpin seperti ini yang mencari untuk menjadi berkat. Akhirnya saya mau temui orang ini. Lalu orang ini cerita, saya sekarang berani, dia bilang, berani untuk memberikan banyak uang. Karena dia sudah simpan uang begitu banyak. Dia sudah kerja sukses, dia sudah kumpulkan uang begitu banyak. Dan anak-anaknya semua sudah berhasil kuliah. Jadi dia bilang, saya tidak lagi ada kewajiban sebagai orang tua. Saya tidak lagi harus berikan uang untuk anak. Mereka semua sudah dewasa. Kalau begitu uang yang banyak untuk apa? Saya orang yang sudah tua, istri saya juga sudah tua. Saya lihat kehidupan dia dan istrinya sederhana sekali. Istrinya nggak pakai perhiasan seperti biasanya nyonya-nyonya pejabat. Sudah tahu kan nyonya pejabat kan? Untuk wajah itu tebalnya lebih tebal daripada untuk jalanan. Gitu ya. Nah ini biasanya. Tapi yang ini enggak. Jadi saya lihat, wah istrinya juga sederhana, dia juga sederhana. Lalu tengah-tengah bicara tiba-tiba dia berhenti, air matanya turun, nangis. Saya kaget. Ini kenapa nangis ya? Saya cuma tanya, bagaimana pelayanan ini? Dia bilang dia sambil cucurkan air mata, dia mengatakan, saya bisa lakukan apa lagi untuk desa ini ya? Masa uang saya harus dihabiskan semua? Enggak bisa. Uang saya habis semua pun enggak bisa bangun tempat ini. Pemerintah lama sekali pikirkan daerah ini. Gimana ya? Dia bilang. Dia peduli terhadap perkembangan daerah ini. Saya jarang lihat orang seperti ini ya. Baru kali ini ketemu. Akhirnya saya doakan dia, setelah doa kita pamit pulang. Lalu kita mau pelayanan 17 Agustus. Nah ini unik, 17 Agustus itu biasanya ada konser di daerah situ ya. Datangkan pemusik dari kota lalu mereka adakan konser. Tetapi kali ini selesai konser, di tengah konser bukan selesai konser. Itu ada khotbah. Biasanya ada pidato dari pemimpin daerah. Kali ini pemimpin daerah nggak mau pidato, suruh saya khotbah Injil. Nah ini acara yang dilakukan. Jadi ini pertama kali saya khotbah di tengah-tengah 17-an, lalu kemudian ada band nyanyi lagu-lagu yang saya kurang tahu. Ada satu yang lagu yang saya tahu, yang Indonesia Merah Darahku itu loh. Yang kalau dinyanyikan di pertandingan sepak bola akan disuitin, suruh usir keluar. Nah ini dinyanyikan, lalu setelah itu selesai, saya diundang sama Bapak pemimpin ini. Sekarang kita akan mendengarkan pesan-pesan moral. Dia bilang pesan-pesan moral. Karena yang datang bukan cuma orang Kristen, ini umum, acara umum. Kita akan dengarkan pesan-pesan moral dari seorang tokoh masyarakat. Waduh saya tokoh masyarakat loh. Waktu itu saya masih pelayanan di Bandung ya. Tokoh masyarakat yang berasal dari Bandung. Wah semua orang bingung ini tokoh mana ya. Ini pernah muncul di ILC atau enggak. Lalu saya muncul kemudian mulai berkhotbah. Saya mengatakan Tuhan membebaskan kita lebih daripada sebuah negara dapat kemerdekaan dari penjajahan. Wah saya bicara dari Yohanes 8. Yesus mengatakan kalau kamu berdosa kamu budak dosa. Tapi anak datang untuk membebaskan kamu. Saya menginjili. Dan di situ mungkin kurang dari separuh Kristen. Yang lain itu agama Islam. Jadi mereka datang mereka dengar.
Mereka ngangguk-ngangguk, ada yang jalan-jalan, ada yang merokok. Nah saya nggak bisa tegur yang merokok ya, karena ini acara umum. Tapi kalau di sini ada yang merokok, saya bisa tegur. Nah saudara, saya selesai khotbah, lalu saya calling. Saya sudah tanya sama panitia dan sama bapak pemimpin ini, boleh nggak saya calling? Bapak ini bilang silahkan, dia orang Kristen loh ya. Jadi saya akhirnya calling. Saya tanya, siapa yang mau terima Tuhan Yesus? Angkat tangan. Banyak orang angkat tangan, karena mungkin mereka cuma dengar angkat tangan. Ya biasa gitu, angkat tangan, angkat tangan. Daripada ditembak, siapa mau terima Tuhan Yesus angkat tangan, siapa mau bertobat angkat tangan. Lalu saya minta mereka mendekat ke panggung, karena ini duduknya mencar-mencar. Ada yang lagi makan bakso, ada yang sambil duduk di motor, ada yang duduk di kursi yang disediakan. Lalu ada tempat pejabat, lucu ya, tempat pejabat itu ada pisang rebus, kemudian kopi. Lalu si bapak pemimpin ini duduk dengan banyak pemimpin lain. Saya kurang tahu pemimpin apa aja. Lalu ketika angkat tangan, semua pemimpin angkat tangan. Itu separohnya pemimpin bukan Kristen kok. Lalu mereka disuruh maju kemudian doa. Harap benar-benar ada pertobatan. Nah setelah itu acara selesai, ada 2 pelayanan lagi, yaitu di satu sekolah dan khotbah kepada anak-anak. Setelah itu kami pulang, saya pamit kepada pemimpin ini. Waktu saya datang ke rumah dia langsung peluk saya. Lalu mengatakan, datang lagi ya. Saya bilang saya usahakan. Aduh saya usahakan, sampai sekarang belum bisa datang loh. Setelah khotbah ini saya jadi ingat, saya bilang usahakan. Nah saya waktu itu dapat satu kalimat bagus dari dia. Dia mengatakan doakan supaya daerah-daerah di Indonesia diberi pemimpin yang cinta daerahnya. Itu ajalah dia bilang. Gak perlu pinter-pinter amat. Gak perlu berstrategi apa. Bagus kalau pinter. Tapi yang penting dia sayang sama daerahnya. Saya sayang daerah ini. Saya sangat-sangat ingin menjadi pemimpin yang memberkati daerah ini. Harap banyak orang seperti ini bangkit. Lalu waktu saya doa, saya bilang sebelum doa, saya mau doakan ini tapi saya pesimis. Ini namanya orang kurang beriman. Saya akan doa Tuhan munculkan, tapi dalam hati saya akan mengatakan, paling juga enggak. Paling belum terjadi. Mungkin Indonesia terlalu keras, terlalu korup, terlalu serakah, terlalu pentingkan diri. Mungkin Tuhan mau tinggalkan pemimpin-pemimpin kita. Tapi saya tetap berdoa. Waktu saya berdoa selesai, dia juga berdoa. Doa dia lebih beriman dari doa saya. Dia mengatakan, Tuhan sebagaimana engkau sudah naikkan hamba. Itu dia ya. Naikkan juga banyak orang-orang lain seperti hamba. Ratusan, bahkan ribuan. Dia sebut angka loh, saya enggak. Waduh, saya pikir doa seperti ini perlu. Nah saudara, orang seperti ini datang di satu daerah. Dia mulai pikir, daerah ini dapat benefit apa dari saya? Dia kerjakan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh perhitungan. Jadi ingat ya, orang agung tidak kerdil, cuma tahu prinsip yang dia pelajari. Orang agung tidak bersifat menuntut lingkungan untuk memperkaya diri. Tapi dia menuntut diri untuk memperkaya lingkungan. Ini karakter-karakter yang Paulus katakan harus dikejar. Ini bukan bakat yang Tuhan berikan. Saudara gak bisa bilang, ada orang diberikan bakat mau berkorban. Saya sih enggak ada itu. Paulus mengatakan kejarlah. Peringatkanlah mereka agar berbuat baik. Menjadi kaya dalam kebajikan. Menjadi kaya caranya bagaimana? Kejar. Kejar jiwa yang agung. Kejar kerinduan jadi berkat bagi yang lain. Ini harus dikejar. Gak bisa ditunggu dengan pasif. Biar kita pasif soal uang. Tapi kita ambisius dan mengejar karakter yang agung. Biar kita menjadi orang yang dipakai Tuhan. Biar kita menjadi orang yang disayang oleh Tuhan. Dan membuat orang banyak mencintai Tuhan oleh karena pekerjaan kita untuk Tuhan. Lalu Paulus mengatakan, apa sih yang jadi tanda dari karakter yang agung ini? Salah satunya adalah suka memberi. Ini yang dikatakan, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Suka memberi, itu artinya apa ya? Artinya dia punya concern untuk memberi waktu dia mencari. Ini sangat pentingnya. Saya mau mencari supaya saya memberi. Ini sangat agung. Jangan cuma pikir memberi, tapi begitu saudara sudah punya pikiran memberi, saudara akan mulai berpikir tentang mencari. Nah ini yang penting. Ada orang tanya sama saya, katanya gereja reform itu gak suka uang ya. Saya kaget, gak suka uang maksudnya? Ya kan khotbahnya selalu marah-marahin orang kaya, berarti GRI gak suka uang. Saya mengatakan GRI perlu uang. GRI punya banyak pekerjaan yang Tuhan tanggungkan, yang perlu uang yang banyak. Oh ternyata GRI suka uang juga, dia bilang gitu. Saya mengatakan kita gak suka uang, kita butuh uang, kita perlu. Karena kita sadar kita perlu, kita mesti pikir baik-baik untuk kelola. Nah ini sesuatu yang penting ya. Jangan cuma pikir cari uang, tapi pikir setelah uang didapat ini untuk apa ya. Nah saudara mesti punya cita-cita seperti ini. Kebanyakan orang pintar cari uang lalu menjadi kaya dengan cara menutup semua pengeluaran.
Ini kan gaya model lama ya. Pokoknya keuntungan sekecil apapun terima, pengeluaran sekecil apapun diblok. Gak boleh boros. Betul, gak boleh boros. Jangan buang uang sembarangan. Jangan keluarkan sembarangan. Tapi mesti tanya, setelah tidak sembarangan keluarkan, mau dialihkan kemana? Uang saya itu untuk apa? Kenapa cari uang? Karena saya punya kerinduan memberi. Gak ada orang boleh memberi kalau dia tidak bisa mencari. Ini juga prinsip penting. Karena kalau saudara memberi tapi saudara tidak mencari, nanti orang lain harus menanggung pemberianmu. Saudara bayangkan kalau sekarang saya janji iman ya, GRI Karawaci akan menanggung 1 triliun pembangunan GRI, pembangunan CIT misalnya. Lalu saudara kaget, hah? GRI Karawaci mau kasih 1 triliun? Pak Jimmy uangnya dari mana? Gak tahu, kamu yang pikir. Ini gak boleh ya. Saya mesti pikir masuk dari mana, baru bisa pikir keluarkan kemana. Demikian kita secara pribadi. Saya mesti pikir dapat uang dari mana, secara real benar-benar dapat. Baru kemudian pikir saya bantu orang dengan cara apa. Ini namanya jiwa yang agung. Karena jiwa yang agung berarti dia tidak abai di dalam kemungkinan mendapat uang. Orang yang Paulus mau ini, yaitu orang kaya yang suka memberi. Ini bukan orang yang tidak tahu bagaimana cari uang, dia tahu. Tapi yang Paulus ingatkan, setelah kamu tahu cari uang, kamu juga harus tahu mau sebarkan atau mau memberi uang kemana. Cari dengan pintar, berikan juga dengan pintar. Cari dengan hikmat, bagikan juga dengan rela. Inilah prinsip yang sangat penting. Saya ketemu satu orang mau jadi anggota GRI di Bandung ya. Kemudian kami sharing, saya tanya apa yang membuat engkau suka GRI? Dia katakan kalimat yang bikin saya kaget. Karena GRI menolong saya untuk mengeluarkan uang. Karena saya sudah pintar cari uang, saya kurang pintar mengeluarkan. Tapi begitu di GRI langsung disuruh keluarkan uang, saya bersyukur. Wih, ada juga orang model gini ya. Biasanya orang komplain gereja suruh keluarkan uang, tapi dia bersyukur. Kenapa? Karena dia tahu apa yang gereja ini mau tuju. Dan dia rela memberikan uangnya berbagian di dalam persembahan. Dia mengatakan saya bersyukur, tadinya saya orangnya kikir sekali. Pokoknya uang sudah masuk gak boleh keluar. Tapi setelah uang masuk, saya bingung. Masa uang disimpan terus sampai sebanyak ini? Wah, uang dia sudah banyak dan dia bingung mau dikemanakan. Akhirnya karena ada GRI dia bersyukur ada tempat untuk bisa berbagian di dalam perbuatan baik. Nah, inilah kehidupan yang diharapkan. Saudara jangan jadi orang yang cuma pikir memberi, mesti pikir masuk dari mana. Jangan jadi orang yang cuma pikir masuk bagaimana simpan sampai jadi banyak. Mesti pikir juga bagaimana uang ini digunakan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Mesti pintar hitung dengan bijak. Mesti pintar menjalankan tugas mengelola dan mesti punya hati yang rela untuk memberi. Nah inilah yang Paulus tekankan, biarlah orang suka memberi dan membagi. Lalu ayat 19, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Nah ini bagian terakhir dari khotbah hari ini. Seringkali Tuhan memberikan contoh bahwa uang yang ada sekarang ini menjadi ujian untuk harta sesungguhnya yang Tuhan mau percayakan. Nah saudara, saya punya satu orang pemuda yang ada di Malang, dia kuliah di Macung, satu universitas di sana. Kemudian dia diberikan percobaan untuk berbisnis gitu ya. Jadi dia diberikan uang, ini uang khayal, bukan berbisnis, untuk investasi. Dia diberikan uang main-mainan ya, pokoknya anggaplah kamu punya uang sekian. Lalu dia disuruh untuk benar-benar beli saham dan juga beli investment di dalam entah itu obligasi kah, atau itu reksadana, mutual fund atau apapun. Lalu di dalam persentase dan perhitungan yang rumit, dia pikirkan berapa persen ke sini, berapa persen ke sini, berapa persen ke sini. Dia diberikan uang khayalan. Lalu dia coba mainkan, ditaruh di invest di sini, sini dan sini. Lalu 6 bulan kemudian dilihat bagaimana investmentnya, baik atau tidak. Lalu setelah ditunjukkan, oh ada yang baik, ada yang tidak. Nah satu orang pemuda yang dibimbing di GRI, dia dapat keuntungan besar. Maka dia mengatakan, wah sayang ini bukan uang beneran ya. Uang cuma khayalan. Ternyata strategi investasi saya berhasil, dia bilang. Nah lalu saya jadi ingat, inilah yang Tuhan katakan, uangmu yang sekarang ini uang bohongan. Masa bohongan Pak? Ya uang beneran, tapi bohongan di dalam pengertian nanti Tuhan akan percayakan hartamu yang sebenarnya, yang sekarang belum. Loh jadi harta sekarang saya gimana? Nanti Tuhan ganti dengan harta yang sejati. Harta yang sejatinya kapan? Di langit dan bumi yang baru. Seperti apa hartanya? Saya tidak tahu, tapi siapa yang serius mengelola harta yang sekarang, besar atau kecil, dia akan dipercayakan harta yang sesungguhnya. Nah kadang-kadang orang yang hartanya pas-pasan, gak merasa ada yang salah dengan kehilangan harta ini kan.
Saudara, uang cuma sekian besar, hilang pun gak apa-apa kan kalau kecil. Tapi kalau jumlahnya besar hilang bisa bikin stres. Wah, uang saya banyak, kalau hilang bagaimana? Tapi Tuhan bilang, itu kan uang mainan. Uang mainan dibandingkan dengan apa yang aku mau percayakan kepadamu nanti, itu hanya mainan. Ingat ya, waktu Tuhan percayakan talenta kepada beberapa orang di dalam ilustrasi perumpamaan Tuhan Yesus. Dikatakan setelah orang-orang ini memberikan hasil dari pekerjaan mereka, Tuhan mengatakan, bagus sekali pekerjaanmu, hai hamba yang baik. Sekarang saya percayakan kamu beberapa kota. Saya percayakan kepadamu harta yang sesungguhnya. Nah, ini konsep yang dipercayai di dalam pengertian orang Yahudi. Mereka kelola uang supaya nanti mereka boleh lulus ujian dan mendapatkan harta yang sesungguhnya. Maka saudara, pertanyaan saya adalah, kalau nanti kita mencapai ujian dari Tuhan tentang penggunaan harta dan pertanggungjawabannya, bisakah kita lulus? Atau kita terlalu sembarangan, atau kita tidak ada tanggung jawab sama sekali, atau kita tidak bisa berhitung dengan baik, atau kita cuma foya-foya, biarkan hidup berjalan tanpa ada hasil sama sekali. Nanti Tuhan akan hitung, setelah Tuhan hitung, Tuhan mengatakan, waduh, kamu dipercayakan harta ujian, kamu gagal. Jadi kamu belum bisa, nggak ada belum ya, tidak bisa dipercayakan harta yang sesungguhnya. Nah, ini yang akan Tuhan berikan. Maka Paulus mengingatkan Timotius, kasih tahu sama orang-orang kaya, kamu harus kelola hartamu baik-baik. Karena jika kamu terbukti setia, Tuhan akan percayakan kepadamu harta yang sesungguhnya. Inilah yang menjadi dasar yang baik, yaitu bagaimana kita mengelola harta kita sekarang. Mari saudara jadi orang yang belajar bermurah hati, belajar memberi, belajar mengelola, belajar bertanggung jawab di dalam mencari pemasukan yang baik, dan belajar bertanggung jawab di dalam kemurahan hati untuk menyalurkan. Dan kita akan dipakai Tuhan di dalam harta yang sesungguhnya ketika Dia datang kedua kali nanti. Kiranya Tuhan memberkati, memimpin, dan menjaga kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sebab Engkau mengarahkan kami untuk kaya di dalam berbagai-bagai kebajikan. Kami bersyukur untuk hal ini, kami bersyukur sebab Engkau memberi firman. Engkau juga yang memberikan kami kekuatan untuk menjalankannya. Tolong kami menjalankan firman di dalam hidup kami. Kami begitu sulit untuk menjalankan yang Engkau inginkan, karena di dalam diri kami ada kecemaran. Dan di lingkungan kami ada begitu banyak struktur yang sudah jatuh dalam dosa. Maka kami mohon Tuhan berikan kami hikmat dan mampukan kami untuk bekerja bagi Tuhan. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.